Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatam. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya yang bernama Ka'an. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin hingga hari ini. Namanya dapat menyebabkan iman menjadi meningkat dan dapat menggetarkan hati orang-orang kafir sejak 1300 tahun yang lalu hingga saat ini. Sebelum memeluk Islam, ia selalu menentang keras Nabi Muhammad SAW dan mengganggu kaum muslimin. Pada suatu hari, orang-orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai tuan-tuan semuanya, kita berkumpul di sini untuk bicarakan masalah yang begitu berat yang harus kita selesaikan. Masalah apakah itu? Perlu kalian ketahui, agama yang dibawa si Muhammad itu semakin hari semakin menarik perhatian kaum kita. Bahkan sudah banyak dari kaum kita yang sudah murtad, meninggalkan agama nenek moyang kita. Dan dengan agama yang dibawa Muhammad, kaum Quraisy terpecah belah. Lantas, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita bunuh si Muhammad itu. Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Terus, siapakah yang bersedia bunuh Muhammad bin Abdullah itu? Kenapa kamu ketawa, Umar? Muhammad memang harus dibunuh. Karena dengan ajarannya, penduduk Mekah banyak yang murtad, penduduk Mekah banyak yang sesat. Juga ajaran Muhammad yang telah menjadikan banyak perselisihan di antara penduduk Mekah. Maka dari itu, Muhammad harus kita lenyapkan, dan saya siap melakukannya. Ya, memang kaulah yang pantas melakukannya, Umar. Sambil menghunuskan pedangnya, Umar segera melangkah menuju Darul Arqam, di mana Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan salah seorang dari kabilah Bani Zurrah yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Ya Allah, sepertinya tadi itu adalah Umar. Hendak kemana dia? Waduh, ini bahaya ini. Hai Umar, tunggu. Kau akan pergi kemana? Saya akan pergi ke rumah Muhammad dan akan aku penggal lehernya dengan pedangku ini. Jika demikian, Bani Hashim, Bani Zurrah dan Bani Abdi Manaf
tidak akan berdiam diri atas perbuatanmu itu. Mereka pasti akan menuntut balas. Oh, nampaknya kamu pun telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Ya, saya memang sudah memeluk agama Islam. Kalau demikian, saya akan membunuhmu terlebih dahulu. Tunggu wahai Umar. Ketahuilah wahai Umar, sebelum kau mengurusi aku, lebih baik kau urus dulu keluargamu sendiri. Saudari perempuanmu dan suaminya telah memeluk Islam. Benarkah yang kau ucapkan itu? Ya, sangatlah benar sekali. Ingat, apabila hal itu tidak benar, maka kepalamu akan kulepas dari tubuhmu dan kujadikan tempat minumku. Kalau kamu tidak percaya, berangkatlah ke rumah saudarimu sekarang. Baik. Dengar hal itu terjadi, Umar segera meninggalkan Nuaim dan pergi menuju rumah saudari perempuannya. Ketika itu di rumah saudari perempuan Umar ada sahabat Khabbab, Fatimah adik Umar dan Sa'id adik iparnya. Dengan menutup pintu dan jendela, mereka sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan dalam perjalanan wajah Umar kelihatannya begitu marah kepada keluarganya. Sesampainya di rumah Fatimah, Umar mengetuk-ngetuk pintunya. Dengan rasa takut dan badan bergemetar, Fatimah membuka pintunya. Kemudian Fatimah dan suaminya diinterogasi oleh Umar terkait keislaman mereka. Dengan penuh kesal dan kemarahan yang tinggi, Umar menampar Fatimah dan suaminya sampai wajahnya berdarah. Karena mereka dianggap telah berkhianat dan berani meninggalkan agama nenek moyangnya. Setelah terjadi perdebatan panjang antara mereka, akhirnya kemarahan Umar mulai mereda. Umar merasa malu dengan perbuatannya terhadap saudari perempuannya dan merasa kasihan terhadap saudari perempuannya. Di saat badannya berlumuran darah karena tamparannya, tiba-tiba ia melihat lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, lalu membacanya setelah ia bersuci. Setelah Umar membaca isi lembaran-lembaran mushaf itu, hatinya tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini. Betapa indahnya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini. Tuhan, ampunilah aku yang hina dan sombong ini.
hamba melampaui batas, hamba tersesat. Selama ini hamba telah menyekutukanmu. Sungguh benar apa yang dikatakan Fatimah adikku. Ya Allah, izinkan aku untuk bertemu Muhammad, karena ajarannya sungguh benar sekali, dan aku akan mengikuti agama kekasihmu Muhammad. Setelah Umar membaca isi lembaran-lembaran mushaf itu, tiba-tiba hatinya tergugah untuk masuk Islam. Kemudian Umar pergi ke Darul Arqam, di mana Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka berkumpul sedang memikirkan nasib para kaum muslimin yang sudah banyak mengalami penganiayaan dari pembesar-pembesar kaum Quraisy. Lalu terdengarlah suara di balik pintu. Wahai para sahabatku, apa yang harus kita lakukan? Mengingat perlakuan para pembesar-pembesar Quraisy semakin hari semakin membahayakan keselamatan penduduk Mekah. Sudah banyak dari pengikut Nabi Muhammad yang mengalami penganiayaan. Bahkan banyak yang dibunuh tanpa bersalah. Sekuat usaha kita selamatkan mereka, lebih-lebih akidah mereka. Kira-kira dengan cara apa kita harus menyelamatkan mereka? Satu-satunya cara, kita harus hijrah. Toh itu pun harus dengan cara diam-diam. Usul yang paling bagus, saya setuju. Buka pintunya. Sepertinya itu suara Umar. Siapa di luar? Saya Umar. Waduh, Umar, ini bahaya. Urusan ini biar jadi urusan saya. Kalau dia datang dengan misi baik-baik, maka kita sambut dengan baik. Sebaliknya, jika tujuannya ingin mencelakai kita, maka kita sambut dengan baik. Sebaliknya, jika tujuannya ingin mencelakai kita, lebih-lebih kekasih kita Muhammad, maka kepalanya akan melayang dengan pedang sendiri. Buka pintunya. Apa tujuan kamu datang ke sini, Umar? Saya ingin bertemu Muhammad. Berani kau melukai Muhammad, maka kepalamu akan melayang. Lalu Nabi bersabda, "Sudah, kalian tidak usah takut dengan kedatangan Umar. Mudah-mudahan kedatangannya membawa berita gembira kepada kita semua. Biarkan dia berbicara." "Wahai Umar, ada apa dengan kedatanganmu datang kemari?" Wahai Muhammad, kedatanganku kemari ingin memeluk agama yang engkau bawa. "Umar, apakah kamu sungguh-sungguh ingin memeluk agama Islam?" Ya, saya sungguh-sungguh ingin memeluk agama Islam. "Jika demikian, maka ikutilah perkataanku. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan fi dini Muhammad. Absyir ya Umar sahabatku,
Semoga dengan Islamnya engkau Umar, agama Islam akan menjadi kuat. Amin. 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 Terima kasih Sa'id. Kau telah menunjukkan kebenaran Islam kepadaku. Sama-sama wahai Umar. Kalau begitu, saya ingin pulang dulu. Wahai Nabi, wahai sahibi. Silahkan wahai Umar sahabatku. Hati-hati di jalan. Setelah Umar mengikrarkan keislamannya di depan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, lalu Sayyidina Umar pergi meninggalkan Darul Arqam menuju rumah Abu Jahal. Sesampainya di rumah Abu Jahal menyambut dengan rasa bangga karena Abu Jahal mengira kedatangan Umar akan membawa kabar gembira tentang kematian Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kedatangan Umar tidaklah sesuai dengan apa yang ada di benak Abu Jahal. Kedatangan Umar membawa kabar tentang keislamannya yang sungguh sangat mengecewakan serta menyakitkan Abu Jahal dan para pembesar-pembesar Quraisy serta para pengikutnya. Akhirnya Abu Jahal resah dengan semua kabar ini. Muhammad pasti sudah dibunuh oleh Umar, dan kabar kematiannya akan membuat pengikutnya kembali untuk agama nenek moyangku. Buka pintunya. Sepertinya Umar datang. Pasti dia datang dengan bawa kabar baik buat aku dan penduduk Mekah. Buka pintunya wahai Abu Jahal. Selamat datang anak saudariku. Apa yang buat kamu datang kemari? Aku datang untuk memberitahu kepadamu bahwa aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan aku membenarkan ajaran yang dibawanya. Sialan kau Umar, sungguh buruk kamu seburuk kabar yang kau bawa kemari. Tidak Abu Jahal, ajaran Muhammad tidak seperti yang kita bayangkan tempo dulu. Selama ini kita salah telah memandang ajaran Muhammad menyesatkan banyak umat dan membuat cerai-berainya penduduk Mekah. Pengkhianat kau Umar. Ya, boleh saja kau bilang seperti itu. Tapi yang jelas, aku sudah menemukan akidah yang benar buat diriku, bahkan buat semua penduduk Mekah, termasuk kamu Abu Jahal. Kurang ajar kau Umar. Demi Lata dan Uzza, nenek moyang kita pasti murka kepada Umar. Ingat Abu Jahal, aku sudah tidak lagi peduli kepada berhala itu. Berhala itu hanya buatan manusia. Berhala itu tidak bernyawa, dan berhala itu tidak mempunyai kemampuan. Hanya Allah lah dan yang maha dikdaya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kau sudah berani merendahkan sembahan nenek moyangmu Umar. Kau pantas menuai hasilnya. Yap, yap. Simpanlah tombakmu wahai Abu Jahal, atau lebih baik kau belajar dulu biar tombakmu kena sasaran. Kurang ajar. Yap. Andai aku tidak melihat Rasulullah dan keturunan Bani Hashim serta keturunan Abdi Manaf, maka kepalamu sudah kupastikan ada di tanah. Dan ingat Abu Jahal, barang siapa yang berani menghalangi dakwah Nabi Muhammad, maka pedangku akan menemui tumbalnya.
Camkan itu Abu Jahal. Setelah Umar mendatangi rumah Abu Jahal untuk memberitahu tentang keislamannya, hal itu tidaklah cukup sampai di situ. Selanjutnya Umar mendeklarasikan keislamannya secara terang-terangan di Darun Nadwa, di mana tempat orang-orang kafir Quraisy beribadah. Namun hal itu disambut dengan kekecewaan dan kemarahan yang sangat luar biasa oleh para pembesar-pembesar Quraisy serta para penduduk yang ada di Darun Nadwa. Hingga akhirnya terjadilah perdebatan dan perkelahian yang tidak bisa dihindari, karena mereka merasa Umar telah berkhianat meninggalkan agama nenek moyangnya dan sudah berani mengikrarkan keislamannya secara terang-terangan di depan semua petinggi-petinggi Quraisy. Ya ma'asyaran nas, ada hal penting yang perlu aku sampaikan kepada kalian semua. Perlu kalian ketahui, mulai sekarang saya sudah meninggalkan sesembahan kalian, dan aku sudah iman kepada Allah dan Rasulnya dan membenarkan semua ajarannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sialan kau Umar, kau sudah berani mengumumkan keislamannya depan perkumpulan kami. Kurang ajar kau Umar. Nampaknya kau sudah mempercayai agama sesat itu. Ya, dan perlu kalian ketahui, Tuhan yang kalian sembah itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Hanya Allah wahdah yang maha memberi segala-galanya. Pengkhianat kau Umar. Kau sudah berani menantang kami. Demi Lata wal Uzza, kau akan merasakan akibatnya. Ayo. Cukup. Ada apa ini? Apakah kalian tidak punya otak? Anak kamu sudah berkhianat. Berkhianat kenapa? Anak kamu sudah masuk Islam. Oh, biarkan Umar memilih agamanya, dan ini menjadi urusan saya. Sudah kalian bubar semua. Umar, pantasnya kau rahasiakan hal ini dulu. Bagi Umar tidak sedemikian ayah. Kebenaran harus terungkap dan harus terpisahkan dengan kebatilan. Bagaimana Allah memisahkan malam dan siang.